Oke, jadi tema kali ini adalah panduan pemakaian dan pelepasan alat pelindung diri atau kita sebut dengan APD yang fokus kepada untuk COVID-19. Mengapa ini menjadi suatu yang penting ya? Karena memang COVID-19 adalah sangat menular, di mana virus SARS-CoV-2 yang ditularkan dari orang ke orang melalui transmisi droplet dari saluran pernafasan lewat batuk dan bersin. Dan kemudian ini juga sebetulnya bisa bertransmisi lewat airborne. Tetapi jangan khawatir, ini sebetulnya hanya bila mana dilakukan tindakan yang menghasilkan aerosol. Dan kemudian bisa juga ditularkan melalui kontak langsung dan tidak langsung melewati permukaan benda yang terkontaminasi. Dan kemudian orang tersebut menyentuh wajahnya. Dan orang yang paling berisiko terinfeksi adalah mereka yang berhubungan erat dengan pasien COVID-19 atau yang merawat pasien COVID-19, yaitu tenaga kesehatan. Dan kita sebagai garda terdepan penanganan COVID-19, kita sebetulnya tidak lepas dari ancaman penularan virus tersebut. Jadi untuk pencegahan penularan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah jenis APD terkait dengan penyesuaian terkait penilaian resiko, prosedur yang dilakukan, dan cara mengenakan dan melepas yang benar. Yang kedua terkait dengan PPI atau pencegahan dan pengendalian infeksi, di mana kita harus berupaya juga dengan mengedukasi dengan adanya poster, pelatihan, dan bahkan pendidikan. Dan kemudian kita harus menjamin bahwa staf klinis kita terlatih dan juga kompeten dalam menggunakan APD sehingga hanya mereka yang diizinkan memasuki area perawatan pasien. Dan kemudian berikutnya adalah aman pemakaian dan pelepasan. Jadi ini juga harus dilakukan di luar ruang perawatan pasien yang sebetulnya idealnya adalah di anterum dan sebaiknya di bawah pengawasan dari pengamat terlatih. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apa peran dari pengamat terlatih. Dan disclosure ini adalah merupakan panduan untuk tenaga kesehatan yang terlibat dalam kegiatan perawatan pasien di pusat pelayanan kesehatan. Dan kalau kita melihat guidelines dari WHO dan CDC, maka standar APD untuk COVID-19 adalah seperti ini. Kita lihat yang sebelah kiri ini menggunakan face mask, disertai face shield, Google, kemudian gloves, dan kemudian gown. Kemudian yang berbeda di sini adalah yang di sebelah kanan menggunakan N95. Memang dari WHO dan CDC, ya, mereka mengatakan bahwa kita memakai standarnya adalah yang di sebelah kiri, sedangkan bila kita mau meningkatkan precaution kita terhadap aerosol ataupun tindakan yang akan menghasilkan aerosol, kita mengganti face mask kita dengan N95. Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia, maka standar dikeluarkan oleh Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19, ya, BNPB, dan juga dari Kementerian Kesehatan, di mana kita membagi menjadi 3, tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Kalau kita perhatikan di sini perbedaannya adalah bahwa ada perbedaan lokasi dan cakupannya, di mana pada tingkat 1 kita hanya menggunakan scrub atau baju kerja yang biasa kita gunakan di GD, disertai dengan sarung tangan dan kemudian dengan masker bedah, dan ini kita gunakan seperti tempat praktik umum biasa, ya. Terus kemudian pastikan bahwa kegiatannya tidak menimbulkan aerosol. Dan bisa juga dipakai oleh mereka yang bekerja di ruang triase. Sedangkan untuk tingkat 2, rekomendasinya adalah di ruang perawatan pasien atau mereka yang melakukan pengambilan sampel non-pernafasan atau untuk mereka para analis yang bekerja di laboratorium, di mana kita lihat di sini peningkatan kewaspadaannya dengan menggunakan gaun, penutup kepala, pelindung mata, masker bedah, dan sarung tangan. Sedangkan yang tingkat 3 adalah tingkat yang paling atas, di mana kita lihat di sini mereka menggunakan penutup kepala, kemudian coverall, kemudian boots dengan penutupnya, kemudian sarung tangan, kemudian masker N95, pelindung mata, baik itu facial atau goggles, dan ini ditujukan untuk di ruang prosedural. Dan tindakan operasi ataupun tindakan apapun yang menimbulkan aerosol
untuk pasien-pasien yang curiga COVID atau sudah terkonfirmasi COVID-19. Sedangkan kalau kita melihat bahwa ada persamaan antara yang tingkat 3 tadi dengan yang ini, di mana ini adalah sebetulnya standar APD untuk Ebola dengan memakai respirator N95 dan coverall. Kenapa ini kita lakukan? Kenapa di Indonesia ini diberlakukan? Karena ini adalah suatu pandemi, jadi kekhawatirannya adalah untuk meningkatkan kewaspadaan. Tetapi kita juga harus paham dan mengerti bahwa ada kalanya kita mengalami keterbatasan ketersediaan APD. Maka dari itu kita harus memikirkan alternatif apa yang bisa kita lakukan. Contohnya adalah mungkin kita harus mengganti coverall kita yang tidak tersedia dengan gown. Untuk itu, maka ada 4 perhatian utama dalam memakai APD, yaitu melepas perhiasan dan barang pribadi, kemudian menggunakan APD yang sesuai dengan tindakan pencegahan yang diperlukan, dan kemudian memeriksa keutuhan dari APD Anda, dan kemudian mempertimbangkan resiko apa yang Anda hadapi pada saat Anda memberikan perawatan pada pasien Anda. Dan kemudian perhatian utama dalam melepas APD adalah lagi-lagi resiko penularannya, kemudian pastikan bahwa Anda menghindari kontak antara APD yang berpotensi terkontaminasi dengan pakaian, kulit, ataupun wajah Anda. Dan kemudian diperlukan pengamat terlatih, di mana gunanya pengamat terlatih adalah setiap prosedur yang kita lakukan di depan pengamat terlatih untuk mengkonfirmasi apakah kita sudah melakukannya dengan baik dan benar. Dan tujuan dari webinar kita kali ini adalah harapannya Anda, tenaga kesehatan, setelah mengikuti webinar ini bisa mempraktikkan cara yang benar dalam melakukan kebersihan tangan dengan antiseptik berbasis alkohol dan juga nanti plus cuci tangan menurut metode yang direkomendasikan oleh WHO dan nanti kita sediakan videonya. Dan kemudian mempraktikkan cara yang benar dalam mengenakan dan melepas APD standar dari gugus tugas BNPB dan Kemenkes menurut metode yang direkomendasikan oleh WHO dan CDC. Dan kemudian mempraktikkan cara yang benar dalam mengenakan melepas APD alternatif bila mana mungkin kita mengalami kekurangan dalam APD kita. Dan lagi-lagi menurut metode yang direkomendasikan oleh WHO dan CDC. Dan semuanya nanti akan kita sertakan videonya. Untuk itu, maka modul semuanya dilengkapi dengan video yang terdiri dari 6. Yang pertama adalah kebersihan tangan, kemudian APD tingkat 1, APD tingkat 2, dan kemudian ada kalanya kita harus membuat suatu alternatif. Contohnya adalah kita sudah memakai APD tingkat 2, tetapi mungkin kita harus melakukan tindakan yang akan menghasilkan aerosol. Contoh melakukan nebulisasi, atau melakukan prosedur intubasi, atau melakukan NGT, ya, kita bisa mengganti masker bedah kita dengan N95. Dan kemudian APD tingkat 3 yang tujuannya adalah untuk sebagai tindakan pencegahan kontak airborne dan prosedur penghasil aerosol. Dan kemudian yang terakhir APD tingkat 3 alternatif yang seperti saya katakan tadi, bila mana mungkin kita tidak memiliki coverall sehingga kita bisa menggantinya dengan gown tapi kita tetap aman. Tentang kebersihan tangan, ya, kenapa, siapa, kapan, dan bagaimana, itu adalah yang harus kita tanyakan kepada diri kita sebelum kita melakukannya. Kenapa demikian? Karena sebetulnya ribuan tenaga kesehatan meninggal setiap hari seluruh dunia karena infeksi yang didapat dari perawatan pasien. Dan tangan itu adalah jalur utama transmisi kuman selama perawatan kesehatan. Oleh karena itu, kebersihan tangan adalah langkah paling penting untuk menghindari penularan kuman berbahaya dan mencegah infeksi terkait perawatan kesehatan. Siapa? Kita semua, setiap tenaga kesehatan, atau orang yang terlibat dalam perawatan pasien langsung atau tidak langsung. Kita semua harus memperhatikan tentang kebersihan tangan dan harus dapat membersihkan tangan dengan benar dan pada waktu yang tepat. Waktu yang tepat yaitu yang kita kenal dengan 5 moments of hand hygiene, yaitu sebelum menyentuh pasien, sebelum prosedur septik aseptik, setelah terisiko paparan cairan tubuh, setelah menyentuh pasien, dan setelah menyentuh lingkungan pasien. Dan bagaimana caranya? Ada 2 cara. Yang pertama adalah bila tangan Anda tidak tampak kotor, maka sebetulnya Anda bisa melakukan dengan hand rub berbasis alkohol selama 20-30 detik. Tetapi bila mana
tangan Anda tampak kotor, maka Anda bisa melakukan prosedur pencucian tangan dengan air dan sabun selama 40-60 detik. Berikut saya perlihatkan videonya. Please note that this technique is not appropriate when hands are visibly dirty or after using the toilet. In these cases, hand washing is required. Hand rubbing should take you 20 to 30 seconds. Use a timer or count 1, 2, 3, 4, 5 in each of the following steps. Apply a palmful of alcohol-based hand rub in a cupped hand, enough to cover all surfaces of the hands. Rub hands palm to palm, then rub right palm over the back of left hand with interlaced fingers and vice versa. Rub again palm to palm with fingers interlaced. Rub the back of your fingers to opposing palms with fingers interlocked, repeating this action for each hand. Rub rotationally left thumb clasped in right palm and vice versa. To clean the tips of your fingers, rub rotationally backwards and forwards with clasped fingers of right hand in left palm and vice versa. Once dry, your hands are now clean and safe. Dan selanjutnya, berikut adalah video bagaimana cara mencuci tangan dengan air dan sabun sesuai dengan standar dari WHO. Maaf. Hand washing should take you about 1 minute. Use a timer or count from 1 to 10 in each of the following steps. Wet hands with water and apply enough soap to cover all surfaces of the hands. Let the water run smoothly to avoid touching the tap later on. Rub hands palm to palm to obtain a good quantity of foam. Then rub right palm over the back of left hand with interlaced fingers and vice versa. Rub again palm to palm with fingers interlaced. Rub the back of your fingers to opposing palms with fingers interlocked, repeating this action for each hand. Rub rotationally left thumb clasped in right palm and vice versa. To clean the tips of the fingers, rub rotationally backwards and forwards with clasped fingers of right hand in left palm and vice versa. Rinse hands thoroughly with running water. Dry hands thoroughly with a single-use towel. If the tap is not elbow-operated, use this towel to turn off the tap without touching it directly. Your hands are now clean and safe. Ini adalah suatu rangkuman dari langkah membersihkan tangan dengan hand rub berbasis alkohol. Dan WHO mengatakan bahwa membersihkan tangan dengan hand rub berbasis alkohol adalah metode tercepat dan paling efektif dan lebih ditoleransi oleh kulit. Dan kemudian ini adalah rangkuman langkah membersihkan tangan dengan cara mencuci tangan, ya. Dan kemudian kita beranjak pada APD tingkat 1, ya, di mana APD tingkat 1 ini adalah sebagai tindakan pencegahan kontak droplet untuk COVID-19, di mana set APD tingkat 1 meliputi scrub atau baju kerja kita seperti yang biasa kita pakai di misal UGD, terus kemudian sarung tangan dan masker bedah. Dan pastikan bahwa Anda memiliki semua APD yang diperlukan dan mengenakan APD sebelum memasuki ruangan perawatan pasien COVID-19. Dan langkah pertama adalah membersihkan tangan seperti video yang sudah kita sampaikan tadi dan kemudian memakai masker bedah. Perhatikan video berikut. Putting on surgical mask. Perform hand hygiene before putting on mask. Make sure the metallic strip is facing upwards. Tie the upper strings at the top of the head with a butterfly knot. Tie the lower strings at the back of the neck. Fix the metallic strip securely over the bridge of the nose.
Ensure that the mask fully covers the nose, mouth, and is stretched gently over the chin and fits snugly over the face. Change mask every 4 hours or if it becomes moist or damaged. Do not hang the mask beneath the chin area. Oke. Hal-hal yang harus diperhatikan di sini adalah bahwa pas memakai masker, pastikan menutupi hidung dan mulut, dan kemudian tekan bagian logam masker sesuai dengan bentuk jembatan hidung Anda, dan kemudian jangan sentuh masker setelah dipasang di wajah Anda. Dan jika Anda harus melakukannya, maka lakukan cuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh masker. Dan langkah berikutnya adalah memakai sarung tangan. Nanti akan kita siapkan juga video-video yang jelas terkait dengan memakai sarung tangan. Dan kemudian, sekarang Anda sudah siap memasuki ruangan perawatan pasien. Setelah Anda melakukan perawatan pada pasien, selanjutnya adalah Anda harus melepas APD tingkat 1 Anda dengan melepas sarung tangan. Konsep dari melepas sarung tangan adalah dengan kita perhatikan pada gambar berikut adalah dengan teknik sarung tangan ke sarung tangan, dan kemudian dari kulit ke kulit, dan kemudian baru kita buang. Untuk videonya nanti akan kita putarkan berikutnya. Dan kemudian ini berikut adalah bagaimana cara melepas masker bedah dengan aman. Removing surgical mask. Perform hand hygiene after removal of mask. Setelahnya Anda membersihkan tangan Anda, lagi-lagi dengan hand rub berbasis alkohol, atau dengan sabun dan air jika terlihat kotor. Dan berikutnya adalah terkait dengan APD tingkat 2. APD tingkat 2 adalah sebagai tindakan pencegahan kontak droplet untuk COVID-19. Berikut adalah cara memakai dan melepasnya. Perhatikan video berikut. Hello, and welcome to the Personal Protective Equipment training video. Based on the current available evidence, we know the COVID-19 virus is transmitted through droplet and contact transmission. Droplet transmission occurs when a person is in close contact with someone who has respiratory symptoms. Droplet transmission may also occur through the contaminated environment around the infected person. It can occur through indirect contact when an individual touches a contaminated surface and then their face. The people most at risk of infection are those who are in close contact with a COVID patient or healthcare workers who care for COVID patients. And therefore, we made this video to demonstrate how you can best protect yourself as a healthcare worker when coming into contact with these patients. To begin, ensure you remove all jewelry and personal items and that your hair is tied back if applicable. Make sure you consider the risk involved in the care you are going to provide to the patient to ensure you are using the appropriate PPE for the precautions needed. Step 1 is to perform hand hygiene. You can clean your hands by rubbing them with an alcohol-based solution. It is the fastest and most effective method and better tolerated by your skin than other methods. Follow the WHO technique that ensures all the surfaces of the hands are carefully covered by the product and will eliminate the microorganisms on your hands. Follow the following steps. 1. Apply the product into a cupped hand. Next, rub the hands together, rubbing palm to palm. Rub the back of each hand with interlaced fingers, and then palm to palm with interlaced fingers. Next, rotate the hands in a cupped shape, and then rub your hands rotationally. The final step is to rub the tips of your fingers and nail beds in each palm and continue rubbing until hands are completely dry. Congratulations, now your hands are clean and safe to proceed with the PPE.
So now that you're ready to put on the equipment, check the integrity of the equipment and do not use any damaged equipment. Now you're ready to put on the gown, so tie back the long hair if applicable and inspect the equipment for damage prior to putting on each piece. Put on your gown, tie it around the neck and the waist, and secure it around the back. Ensure all clothing is covered by the gown. Next, place the medical or surgical mask and ensure it is over your nose and mouth. You can pinch the metal piece to ensure a tight fit around the nose. Try not to touch the mask once it is secured on your face, and if you must do so, perform hand hygiene before and after touching the mask. Next, you are ready to put on the eye protection. This involves either goggles or a face shield, which can be placed over the mask with the top of the goggles resting in the middle of your forehead. Finally, put on a pair of gloves and ensure they are placed over the cuff of the gown and that no skin is exposed. You must check each piece of equipment at the end thoroughly and ensure the equipment is placed on correctly. It might be helpful to have a colleague who is competent in this procedure and could perform a visual inspection. You are now ready to enter the patient's room. You are now ready to remove your PPE. Keep in mind the removal of the PPE poses the highest risk of transmission to healthcare workers. Make sure to avoid any contact between potentially contaminated PPE and the clothes, skin, and especially your face. Respect the order indicated in front of a colleague or mirror if possible. The first step is to remove the gloves using the glove-to-glove and skin-to-skin technique. This is the most soiled item which needs to be removed first and discarded safely. Next, remove the gown by undoing the ties and ensure the gown is pulled away from the body, ensuring there is no contamination of your clothes or the environment. Turn the gown inside out and dispose of safely in the garbage or laundry hamper. Next, perform hand hygiene with alcohol-based hand rub for 20 seconds before touching your face to remove the eye protection. Next, to remove the eye protection. You can do this by leaning forward and pulling them away from your face. Next, remove the mask or respirator by pulling it from the straps in the rear and disposing of it in a disposal container or garbage. Avoid touching the mask. Now, as a final step, perform your final hand hygiene with alcohol-based hand rub or with soap and water if they are visibly soiled. Now you are ready to return to the rest of the healthcare environment with clean hands. Kalau kita perhatikan dari set APD tingkat 2, tadi meliputi gaun bedah, sarung tangan medis, masker bedah, pelindung mata, bisa kita gunakan face shield ataupun goggles, dan kemudian kita bisa menambahkan dengan penutup kepala atau surgical cap. Dan lagi-lagi pastikan Anda memiliki semua APD yang diperlukan dan mengenakan APD sebelum memasuki ruangan perawatan pasien COVID-19. Tadi langkah-langkahnya adalah nomor 1 adalah membersihkan tangan, nomor 2 adalah memakai gaun. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita cermati di sini bahwa bila mana Anda memiliki rambut panjang maka sebelumnya Anda harus mengikat dan juga Anda harus memeriksa gaun apakah ada kerusakan sebelum mengenakan masing-masing bagian APD. Dan kemudian pastikan semua pakaian tertutup oleh gaun dan terakhir terkait dengan masalah surgical cap. Ini dapat dilakukan setelah Anda memakai gaun. Dan kemudian memakai masker bedah, langkah-langkah ini
untuk memastikan bahwa Anda menutupi hidung dan mulut Anda, dan kemudian untuk menyesuaikan dengan bentuk wajah Anda, maka Anda harus menekan bagian logam dan sesuaikan dengan bentuk dari jembatan hidung Anda. Dan perlu diingat lagi bahwa jangan menyentuh masker setelah dipasang di wajah Anda. Dan jika Anda harus melakukannya, mungkin gatal dan lain-lain, maka Anda harus melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh masker. Dan kemudian langkah keempat adalah memakai goggles ataupun face shield. Dan langkah terakhir adalah memakai sarung tangan dengan dan memastikan bahwa menutupi manset gaun dan tidak ada kulit yang terpapar. Dan sekarang Anda sudah siap memasuki ruang perawatan pasien setelah Anda melakukan perawatan pada pasien sehingga Anda bisa melepas APD tingkat 2 Anda dengan langkah pertama melepas sarung tangan dengan teknik sarung tangan ke sarung tangan dan kemudian dari kulit ke kulit. Dan kemudian melepas gaun. Setelah Anda melepas gaun, kemudian Anda bisa melepas dari penutup kepala Anda. Dan kemudian Anda melakukan hand rub untuk membersihkan tangan Anda selama 20-30 detik dan kemudian melepas pelindung mata. Perlu Anda perhatikan di sini bahwa pada video tadi dengan jelas bahwa menunjukkan Anda tidak boleh menyentuh bagian depan dari pelindung mata Anda. Yang harus Anda lakukan adalah Anda cukup menarik bagian talinya saja dengan menjauh dari wajah Anda. Terus kemudian bila mana ini adalah reusable atau dapat digunakan kembali, mungkin Anda taruh tempatnya dan atau mungkin harus Anda buang. Dan kemudian melepas masker bedah sama seperti face shield tadi bahwa Anda tidak boleh menyentuh bagian depannya dan yang harus Anda tarik adalah bagian talinya. Dan terakhir adalah membersihkan tangan Anda dengan hand rub. Ada kalanya Anda harus memakai APD tingkat 2 sebagai proteksi terhadap droplet. Dan berikut adalah panduan memakai dan melepas APD alternatifnya. Kenapa kita katakan alternatif? Karena ada kalanya Anda harus melakukan suatu tindakan prosedural yang mungkin akan menghasilkan aerosol dan Anda harus menggantinya dengan N95. Berikut adalah videonya. Hello, and welcome to the Personal Protective Equipment training video. Based on the current available evidence, we know the COVID-19 virus is transmitted through droplet and contact transmission. Droplet transmission occurs when a person is in close contact with someone who has respiratory symptoms. Droplet transmission may also occur through the contaminated environment around the infected person. It can occur through indirect contact when an individual touches a contaminated surface and then their face. The people most at risk of infection are those who are in close contact with a COVID patient or healthcare workers who care for COVID patients. And therefore, we made this video to demonstrate how you can best protect yourself as a healthcare worker when coming into contact with these patients. To begin, ensure you remove all jewelry and personal items and that your hair is tied back if applicable. Make sure you consider the risk involved in the care you are going to provide to the patient to ensure you are using the appropriate PPE for the precautions needed. Step 1 is to perform hand hygiene. You can clean your hands by rubbing them with an alcohol-based solution. It is the fastest and most effective method and better tolerated by your skin than other methods. Follow the WHO technique that ensures all the surfaces of the hands are carefully covered by the product and will eliminate the microorganisms on your hands. Follow the following steps. 1. Apply the product into a cupped hand. Next, rub the hands together, rubbing palm to palm. Rub the back of each hand with interlaced fingers, and then palm to palm with interlaced fingers. Next, rotate the hands in a cupped shape, and then rub your hands rotationally.
The final step is to rub the tips of your fingers and nail beds in each palm and continue rubbing until hands are completely dry. Congratulations, now your hands are clean and safe to proceed with the PPE. So now that you're ready to put on the equipment, check the integrity of the equipment and do not use any damaged equipment. Now you're ready to put on the gown, so tie back the long hair if applicable and inspect the equipment for damage prior to putting on each piece. Put on your gown, tie it around the neck and the waist, and secure it around the back. Ensure all clothing is covered by the gown. If you are performing an aerosol generating procedure or you need to follow airborne precautions, you can put on an N95, FFP2, or FFP3 mask instead of the medical mask. To place the mask on, lift your chin and pull the bottom strap over your head and position it around the back of your neck below the ears. Pull the top strap over your head, resting it high at the back of your head. Ensure the straps are not overlapping or crossed. Place fingertips of both hands at the top of the metal nosepiece. Mold the nosepiece using 2 fingers on each hand to the shape of your nose, applying pressure on the sides of the nose to ensure a good seal. You can perform a seal check by placing your hands at the top and sides of your face without touching the mask and exhaling sharply. There should be no air escaping from the sides of the mask. This would indicate a positive pressure inside the respirator. If there is leakage of air, adjust the position or the straps and retest the seal. Repeat these steps until the respirator is sealed properly. Next, you are ready to put on the eye protection. This involves either goggles or a face shield, which can be placed over the mask with the top of the shield resting in the middle of your forehead. Finally, put on a pair of gloves and ensure they are placed over the cuff of the gown and that no skin is exposed. You must check each piece of equipment at the end thoroughly and ensure the equipment is placed on correctly. It might be helpful to have a colleague who is competent in this procedure and could perform a visual inspection. You are now ready to enter the patient's room. You are now ready to remove your PPE. Keep in mind the removal of the PPE poses the highest risk of transmission to healthcare workers. Make sure to avoid any contact between potentially contaminated PPE and the clothes, skin, and especially your face. Respect the order indicated in front of a colleague or mirror if possible. The first step is to remove the gloves using the glove-to-glove and skin-to-skin technique. This is the most soiled item which needs to be removed first and discarded safely. Next, remove the gown by undoing the ties and ensure the gown is pulled away from the body, ensuring there is no contamination of your clothes or the environment. Turn the gown inside out and dispose of safely in the garbage or laundry hamper. Next, perform hand hygiene with alcohol-based hand rub for 20 seconds before touching your face to remove the eye protection. Next, remove the eye protection. You can do this by leaning forward and pulling them away from your face. Ensure you clean the goggles or the face shield if they are reusable and place them in a clean container. Next, remove the mask or respirator by pulling it from the straps in the rear and disposing of it in a disposal container or garbage. Avoid touching the mask. Now, as a final step, perform your final hand hygiene with alcohol-based hand rub or with soap and water if they are visibly soiled. Now you are ready to return to the rest of the healthcare environment with clean hands.
Jadi set APD tingkat 2 sebagai alternatif bisa kita pakai gaun bedah, sarung tangan, masker respirator, di mana masker respirator ini adalah untuk melakukan pencegahan kontak airborne atau melakukan prosedur penghasil aerosol untuk COVID-19. Dan ini sebagai pengganti dari masker medis Anda. Dan kemudian menggunakan penutup mata seperti face shield atau goggles, dan kemudian menggunakan penutup kepala. Kalau kita perhatikan tadi, maka langkah-langkahnya yaitu nomor 1, membersihkan tangan. Nomor 2, memakai gaun. Langkah ketiga adalah memakai respirator N95. Dan kemudian memakai pelindung mata. Dan kemudian memakai sarung tangan. Sehingga Anda siap memasuki ruangan perawatan pasien. Dan kemudian untuk tindakan melepasnya, yaitu langkah pertama, melepas sarung tangannya dengan teknik sarung tangan ke sarung tangan dan kulit ke kulit, dan kemudian melepas gaunnya. Dan perlu diperhatikan di sini pada saat melepas gaun, yaitu pastikan tidak ada kontaminasi pada pakaian Anda atau lingkungan. Dan kemudian dalam melepaskannya, kemudian Anda harus membalikkan gaun bagian luar ke dalam dan buang dengan aman ke keranjang sampah atau mungkin keranjang binatu bila ini adalah yang reusable. Dan kemudian membersihkan tangan dan kemudian melepas pelindung matanya. Dan kemudian melepas respirator N95 dan kemudian terakhir adalah membersihkan tangan Anda. Dan kemudian Anda bisa meningkatkan kewaspadaan Anda dengan memakai APD tingkat 3. Di mana APD tingkat 3 ini adalah sebagai tindakan pencegahan kontak airborne dan prosedur penghasil aerosol untuk COVID-19. Di mana set APD tingkat 3 menurut rekomendasi dari gugus tugas BNPB dan juga dari Kementerian Kesehatan bahwa terdiri dari coverall yang tangan panjang dan tahan air pastinya, dan kemudian sarung tangan medis, respirator, baik itu Anda menggunakan N95 ataupun FFP2 ataupun FFP3, karena Anda akan melakukan prosedur menghasilkan aerosol, dan kemudian menggunakan pelindung mata seperti face shield ataupun goggles, dan menggunakan sepatu, mungkin anjurannya adalah sepatu boots dan beserta penutup sepatunya, dan kemudian menggunakan tudung bedah atau surgical hood bila mana coverall Anda tidak memiliki hood, dan kemudian menggunakan apron. Jadi berikut langkahnya. The donning process is conducted under the guidance and supervision of a trained observer who confirms visually that all personal protective equipment is serviceable and has been donned successfully. The trained observer should suggest to the healthcare provider that he or she attend to personal needs, such as using the restroom and hydration, prior to donning personal protective equipment. The trained observer uses verbal commands and a written checklist to confirm each step in donning personal protective equipment and can assist with ensuring and verifying the integrity of the ensemble. No exposed skin or hair should be visible at the conclusion of the donning process. Hi, welcome. We're ready to go see the patient. Are you ready? Well, great. So we're going to go into the unit and we're going to do this safely. We're going to do everything slowly and methodically. And if you have any questions at all, you can stop. Ini adalah pentingnya seorang pengamat terlatih, karena pengamat terlatih bisa melakukan perintah secara verbal dan kemudian menggunakan checklist tertulis untuk mengkonfirmasi setiap langkah dalam mengenakan APD Anda. Jadi sehingga Anda bisa dipastikan langkah-langkahnya betul dan kemudian bisa menjamin bahwa Anda akan aman. Langkah kedua adalah melepas pakaian dan barang pribadi. Before starting the donning procedure, change into clean surgical scrubs or provided disposable garments and dedicated washable footwear, such as plastic or rubber materials, in a suitable, clean area. All footwear should be closed-toe and closed-heel with no holes. No personal items such as jewelry, watches, cell phones, pagers, or pens should be brought into the patient room. Ensure hair is pulled back, away from the face, and off the neck and back. Ensure that your nails are no longer than 1/4 of an inch, so they do not Perlu puncture the diperhatikan bahwa gloves. tidak ada barang pribadi seperti perhiasan, jam tangan, ponsel, pena yang boleh dibawa ke ruang perawatan pasien COVID-19. Karena ini mungkin akan menjadi media untuk penularan. Kemudian meriksa APD.
Visually inspect the personal protective equipment ensemble to be worn to ensure that it is in serviceable condition and that all required personal protective equipment and supplies are available and that the sizes selected are correct for the healthcare provider. The trained observer reviews the donning sequence with the healthcare provider before the healthcare provider begins the donning process and reads it to the healthcare provider in a step-by-step fashion Memeriksa using a APD sebelum checklist. dipakai, tujuannya adalah untuk memeriksa apakah kondisi semuanya baik dan APD itu lengkap atau tidak dan sesuai dengan keperluan, dan kemudian termasuk ukuran yang dipilih, apakah sudah benar sesuai dengan ukuran tenaga kesehatan yang memakainya. Maka berikutnya adalah hand hygiene, dan kemudian memakai penutup sepatu. So next, we're going to put on the booties. We're going to pull up a chair for your safety, and you're going to sit down and put on the booties. Once you get the booties on, we want to make sure they're secured around your ankle and your calves. Make sure that all areas of the foot are covered and the boot covers are snug over your ankle and calf. If your boot covers have a strap, wrap the strap around for a comfortable fit. Try not to touch the floor or other areas with your hands while putting the boot covers on. If you do, disinfect your hands before putting your inner gloves on. Hal yang harus diperhatikan adalah jangan sampai Anda menyentuh lantai atau area lain dengan tangan Anda saat memasang penutup sepatu. Dan jika Anda melakukannya, maka Anda harus melakukan desinfeksi tangan sebelum mengenakan sarung tangan bagian dalam pada langkah selanjutnya. Okay, now we need to put on a pair of gloves. This is not a sterile procedure. Put on the first pair of gloves. Make sure to get the cuffs of the glove as far up as possible. Jadi, nanti Anda akan menggunakan 2 lapis sarung tangan. Yang sekarang Anda pasang adalah sarung tangan dalam atau sarung tangan bagian yang di dalam. Jadi, pastikan untuk menarik manset sarung tangan sejauh mungkin ke arah proksimal dari lengan Anda. Dan kemudian Anda memakai coverall. Now I'd like you to put on the coverall. If available, coveralls with thumb hooks help secure the cuffs over the inner glove to help ensure there is not a gap between the glove and the cuff of the coverall. Pull up the zipper completely. Ensure the coverall is large enough to allow unrestricted freedom of movement. Ensure cuffs of inner gloves are tucked under the sleeve of the coverall. If a coverall with thumb hooks is not used, facilities may consider taping the sleeve of the coverall over the inner glove to prevent potential skin exposure from separation between the sleeve and inner glove during activity. If taping is used, a tab should be created by folding the tape over at the end. This tab will help facilitate easy removal during the doffing process. Care must be taken to remove tape gently. Experience from some facilities suggests that taping may increase risk by making the doffing process more difficult. Hal yang harus diperhatikan di sini adalah bahwa pastikan bahwa manset sarung tangan bagian dalam terselip di bawah lengan dari coverall Anda. Dan jika coverall Anda tidak memiliki thumb hooks atau kait jempol, maka Anda dapat mempertimbangkan untuk merekatkan manset coverall dan sarung tangan bagian dalam dengan tape atau isolasi untuk mencegah potensi paparan kulit selama kegiatan. Dan berikutnya Anda bisa memakai respirator N95. Now put on the N95 respirator. Hold the respirator in the palm of your hand with the straps facing the floor. Place the N95 respirator on your face, covering your nose and mouth. Pull the bottom strap up and over the top of your head, and put it behind your head below your ears. Take the upper strap and put it behind your head towards the crown of your head. Mold the nose piece of the respirator over the bridge of your nose to obtain a tight seal. Always follow the manufacturer's instructions for wearing a respirator. Perform a fit check to ensure there is a good seal against the skin. Hal yang ingin saya tekankan adalah bahwa sebaiknya kita melakukan pemeriksaan atau kita sebut dengan fit test dengan membuang nafas kuat-kuat dan kemudian tarik nafas dalam-dalam untuk memastikan kekedapan yang baik dari respirator N95 Anda. Jika masih ada kebocoran udara, maka yang harus Anda lakukan adalah menyesuaikan posisi respirator dan merekatkan ulang pada wajah Anda. Dan kemudian Anda melakukan langkah berikutnya, yaitu memakai tudung bedah jika memang Anda gunakan. Now we're going to inspect the hood before we put it on.
Be certain the hood completely covers the ears and neck. The trained observer should check to ensure the hood is in place and that all parts of the skin are covered, no hair is hanging down, and the hood extends to the shoulders. Dan jika Anda menggunakan coverall yang memiliki tudung, maka Anda tidak perlu memakai tudung bedah. Jadi pasangkan pada saat ini dengan memastikan bahwa semua bagian kulit tertutup dan tidak ada rambut yang menggantung. Dan selanjutnya Anda memakai apron. So now we're going to put on the apron. We're going to take the apron, put it over our heads methodically and slowly, and then we're going to tie it around the back. If the patient is having vomiting or diarrhea, put on a single-use, fluid-resistant, or impermeable apron that covers the torso to the level of the mid-calf. The apron provides an additional layer of protection to the front of the body against exposure to body fluids or excrement from the patient. Menurut rekomendasi dari CDC, memang kita tidak selalu menggunakan apron, tetapi jika pasien muntah atau diare, Anda harus mengenakan apron. Dan apron akan memberikan lapisan perlindungan tambahan di bagian depan tubuh terhadap paparan cairan tubuh atau kotoran dari pasien. Dan langkah selanjutnya adalah memakai sarung tangan luar. Now it's time to put on your outer gloves. It may be necessary to ask your trained observer for assistance when putting on the outer gloves. Double gloving provides an extra layer of safety during direct patient care and during the personal protective equipment removal process. Some facilities have found that using different colored gloves for the outer gloves is beneficial. Utilizing different colored gloves for each layer helps to rapidly identify any breaches in glove integrity. Dengan memakai sarung tangan luar, ini akan memberikan perlindungan ganda, perlindungan ekstra selama perawatan pasien secara langsung dan selama proses pelepasan APD. Beberapa fasilitas menggunakan warna sarung tangan yang berbeda untuk sarung tangan dalam dan luar. Contohnya di sini, yang bagian dalam berwarna biru, sedangkan yang luar berwarna krem. Dengan menggunakan sarung tangan dengan warna berbeda untuk setiap lapisan, akan dapat membantu mengidentifikasi dengan cepat setiap kerusakan sarung tangan Anda. Dan langkah selanjutnya adalah memakai face shield. Next, you're going to put on your face shield. In order to do this, you're going to have to bend forward slightly. With the face shield facing towards you, take your thumbs inside the elastic straps, placing the foam on your forehead and stretching the elastic band and placing it behind your head. Once the shield is situated, check to make sure it covers the front and sides of the face and no areas are left uncovered. Setelah terpasang, pastikan face shield menutupi bagian depan dan sisi wajah dan pastikan tidak ada area yang dibiarkan terbuka. Dan selanjutnya, lakukan verifikasi. Okay, now I want to make sure you have full range of motion. Can you move your arms? Can you bend at the waist? Can you turn around a little bit so I can make sure everything is just ready for you to go? After completing the donning process, the integrity of the ensemble is verified by the trained observer. A mirror in the room can be useful for the healthcare provider while donning personal protective equipment. Everything looks great. Now we're ready to take care of the patient. Dan tenaga kesehatan juga harus merasa nyaman dengan APD-nya. Artinya, dia dapat mengeluarkan tangan, membungkuk pada pinggang, melakukan serangkaian gerakan untuk memastikan ada rentang gerakan yang cukup. Sementara, semua area tubuh tetap tertutup. Dan mungkin ada baiknya juga kita memiliki cermin di ruangan, sehingga kita bisa melihat apakah kita sudah melakukannya dengan proper atau tidak. Dan sekarang Anda siap memasuki ruang perawatan pasien, dan setelah Anda melakukan perawatan, sekarang Anda bisa mempersiapkan diri untuk pelepasan APD Anda. Before you move to the patient's room and into the doffing area, you will need to take a few minutes to do some important things. First, get the attention of the trained observer. Once he or she signals to you that it's clear, enter the doffing area. Inspect your personal protective equipment. Are there any obvious signs of contamination or materials on it? If so, you will need to disinfect the surface of the personal protective equipment with an EPA-designated disinfectant wipe. Last, disinfect your gloves, also with an EPA-designated disinfectant wipe, or alcohol-based hand rub. Penting di sini untuk memeriksa APD, apakah ada kontaminasi atau bahan-bahan lain pada permukaan APD Anda. Jika demikian, maka Anda harus melakukan desinfeksi dengan pembersih desinfektan. Dan kemudian,
Anda harus meminta izin kepada pengamat terlatih ya untuk masuk ke area pelepasan APD di daerah di anterum, baru kemudian Anda baru boleh masuk. Dan kemudian melibatkan pengamat terlatih. You, your trained observer, and the assistant are a team throughout the doffing process. The trained observer will read each step aloud, giving you the time to take the required action. The assistant will help you when necessary. Remember, don't rush through the doffing process. Take your time and be careful. I'm here to Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah bahwa pengamat terlatih akan membacakan setiap langkah dengan keras dan memberikan Anda waktu yang cukup untuk melakukan tindakan pelepasan APD. Dan bila mana diperlukan, maka pengamat terlatih akan membantu Anda. Ingat, jangan terburu-buru melalui proses pelepasan APD, luangkan waktu Anda sebaik mungkin dan berhati-hatilah. Sehingga kemudian Anda melakukan tindakan berikutnya, yaitu desinfeksi sarung tangan luar. Now, I'd like you to disinfect your outer gloves. The first thing you will need to do is use an EPA-registered disinfectant wipe or an alcohol-based hand rub to disinfect your outer gloves. The wipe will be used for any visible contamination. Dan dilanjutkan dengan melepas apron. If you're using an apron, you now need to remove it. The assistant will assess the type of apron used and will assist with untying the strap. Then, you will remove the apron by breaking the strap or lifting the strap over your head, rolling from the inside to outside and away from your body, and discarding it in the appropriate receptacle. If the apron can be gently pulled away from the body by tearing it at the neck, this process should be used. Once the apron is off, inspect your personal protective equipment for visible contamination, cuts, or tears. If you see your personal protective equipment has been compromised, or if there are any signs of contamination, disinfect it with an EPA-registered disinfectant wipe. Perlu diperhatikan di sini bahwa Anda harus membalikkan apron bagian luar ke dalam dan buang dengan aman ke keranjang sampah, atau bila mana ini adalah reusable, maka tempatkan di keranjang binatu. Dan kemudian desinfeksi sarung tangan luar dengan alkohol. Dan kemudian Anda bisa melepas dan membuang sarung tangan luar Anda. In this example, the boots are under the coverall and are being removed later in the sequence. However, depending on the personal protective equipment used at your institution, the boots or shoe covers may be removed at this point in the sequence or later on in the sequence. There are two very important things to remember. First, pay special attention so that you don't contaminate or tear the inner glove. Second, don't snap the gloves, which could cause spray. In the next step, you're going to remove your outer gloves. Please do this slowly to avoid contaminating or tearing the inner gloves. Hold one of your wrists so that your thumb points up. Pinch that glove and lift at the wrist. Then, roll it down until the glove is completely off your hand, in a ball, in the palm of the other hand. Then, slide a finger down and inside the outer glove on the other hand, and pull it off until it's balled around the first glove. Dispose of the gloves. Dan kemudian memeriksa dan mendesinfeksi sarung tangan dalam Anda. Now inspect both sides of your inner gloves, looking for tears or contamination. If you do see a tear, hole, or signs of contamination of the inner gloves, disinfect with EPA-registered disinfectant wipes or alcohol-based hand rub. Then, remove the inner gloves, making sure not to contaminate your bare hands. Once the gloves are off, perform hand hygiene with alcohol-based hand rub on your hands. Then, put on a new set of gloves up to the edge of the coverall sleeve. Dan kemudian melepas face shield Anda. Now you're going to take off your face shield. As you move it forward over your head, avoid touching the front of the shield. To remove the face shield, tilt your head forward slightly. Grab the strap at the temples and pull it forward and over your head, which will let the face shield fall from your face. Dan langkah selanjutnya adalah mendesinfeksi sarung tangan dalam Anda dengan alkohol dan kemudian melepas tudung bedah jika digunakan. Dan jika menggunakan coverall yang memiliki To remove the tudung, hood, lewati tilt langkah your head ini. slightly. Grasp at the crown of the head
and use one hand to pull the hood forward, away from the body, and off of the head. Dispose of it. Dan kemudian mendesinfeksi sarung tangan Anda kembali, dan kemudian melepas coverall Anda. Next, you will remove your coverall. If your coverall has a flap Perlu covering the perhatikan di zipper, sini you must bahwa gently Anda harus pull it open. mencondongkan kepala Anda ke Then you belakang will need to dan disinfect your telusuri gloves. resleting dari bawah untuk Next, meraih tilt your head back resleting di and reach bagian for the atas zipper at the coverall. top of the Sebaiknya suit, menggunakan cermin using a untuk mirror to menghindari avoid menyentuh touching the kulit. skin. Dan pegang Grasp resleting the dengan zipper dua with jari 2 fingers of one satu tangan, hand kemudian without tarik using the other slider hand on the resleting front ke of the bawah suit sepenuhnya and dengan pull lembut. down. Dan Unzip mungkin pengamat completely. terlatih dapat membantu Anda jika The diperlukan. assistant may Pengamat help you terlatih unzip the berdiri di belakang coverall if Anda, memegang necessary. bagian luar The coverall di bagian assistant will bahu stand dan behind you menarik and keluar grasp the dengan outside of the gerakan ke coverall bawah at the sampai shoulders coverall and lepas pull it off dari your bahu body Anda, in a dan downward kemudian motion coverall until the digulung coverall keluar is ke off arah your bawah, shoulders completely. melepas bagian lengan Anda dan The assistant perlahan-lahan will then menariknya ke bawah reposition his sampai or her pinggang hands Anda. and roll the suit Dan outward berhati-hatilah and down the agar back tidak in a menyentuh controlled strap fashion, atau kulit Anda. removing your Dan arms and untuk slowly membuka pulling it semuanya, down mungkin until it's Anda at perlu your duduk di waist, kursi yang being bersih. careful not Jadi to touch Anda your scrubs menarik or coverall skin. keluar dari tubuh Anda To get satu the kaki coverall pada off satu the waktu. rest of the way, Setelah you may need coverall to sit down benar-benar in a lepas, clean kemudian chair. Anda harus Grab the membuangnya. coverall and pull it Kemudian away from your desinfeksi body, one sarung leg tangan at a Anda. time. Once the coverall is off completely, dispose of it. Setelah mendesinfeksi sarung tangan dalam Anda, kemudian Anda bisa melepas penutup sepatu Anda. Sit in the designated clean chair to take off your boot covers only. Once you sit down, be careful not to touch one leg with the other. Then, grasp the outside of the boot cover and pull down toward your ankle. Then, lift the boot cover over your heel. Pull it off your foot and dispose of it correctly. The exact way to remove the boot covers will vary based on the manufacturer's instructions. Move slowly and deliberately to avoid contamination of exposed surfaces. You're doing great. Perlu diperhatikan di sini Anda memiliki dua tempat duduk. Yang satu kursi bertuliskan kotor, satu kursi bertuliskan bersih. Dan Anda bisa duduk di tempat yang kursi bertuliskan bersih. Kenapa demikian? Karena Anda sudah membuka coverall Anda. Atau demikian juga bila mana Anda sudah membuka gaun Anda. Dan setelah Anda duduk, Anda harus berhati-hati agar tidak menyentuh satu kaki dengan kaki yang lain, dan kemudian pegang bagian luar penutup sepatu dan tarik ke bawah ke arah pergelangan kaki dan lepaskan dari kaki Anda. Dan kemudian Anda buang. Dan kemudian Anda bisa mengganti sarung tangan dalam Anda, dan kemudian berikutnya adalah melepas respirator N95 Anda. Next, you will be removing your N95 respirator. It's important that you not touch the front of the respirator. Pull to the sides, then over your head. Next, use both hands to grab the upper strap. Pull to the sides, then over your head. Keep tension on the upper strap as you remove it, which will let the mask fall forward. Dispose of the mask. Setelah Anda melepas, kemudian Anda mendesinfeksi sarung tangan dalam Anda kembali, dan kemudian mendesinfeksi sepatu Anda. Please have a seat in the clean chair so you can disinfect your shoes. To disinfect your shoes, sit down in the clean chair. Once you're sitting down, use the EPA-registered disinfectant wipes to thoroughly disinfect all the surfaces of your shoes, moving from top to bottom, and including the soles. Be sure not to touch your ankles. Perlu perhatikan di sini bahwa Anda bisa menggunakan tisu desinfektan untuk mendesinfeksi seluruh permukaan sepatu Anda, bergerak dari atas ke bawah termasuk sol. Dan kemudian desinfeksi sarung tangan dalam Anda kembali, dan kemudian Anda bisa melepas dan membuang sarung tangan dalam Anda. Dan untuk kemudian Anda melakukan hand hygiene, dan kemudian Anda memeriksa apakah ada kontaminan pada tubuh Anda. Okay, one more important step. We need to check for any rips, tears, or contaminants on your clothes. Please hold your hands out to your side and slowly turn around. Setelah ini dilakukan, Anda bisa keluar dari area pelepasan APD karena Anda sudah menyelesaikan proses pelepasan APD. Okay, everything looks great. Congratulations! You've now successfully finished the doffing process, so you can leave the doffing area. You need to find the closest designated shower where you can remove your scrubs and bathe with soap and water. A shower is recommended at the end of each shift. Dan kemudian Anda bisa pergi ke kamar mandi untuk mandi. Mandi dianjurkan di akhir setiap shift untuk kenyamanan dan keamanan semua tenaga kesehatan.
Dan berikutnya kita melangkah pada modul terakhir, yaitu APD tingkat 3 alternatif. Di sini sebagai tindakan pencegahan kontak airborne dan prosedur penghasil aerosol untuk COVID-19. Dan kapan kita menggunakan APD tingkat 3 alternatif ini adalah bila mana kita tidak memiliki coverall. Jadi Anda dapat menggunakan gaun bedah. Sedangkan yang lain-lainnya adalah sama pada APD tingkat 3. Dan kemudian harus melibatkan pengamat terlatih, dan kemudian melepas pakaian barang dan barang pribadi. Kemudian Anda harus memeriksa APD sebelum dipakai. Kemudian Anda melakukan bersihkan tangan, kemudian memakai penutup sepatu, dan kemudian memakai sarung tangan dalam. Dan kemudian baru memakai gaun. Perhatikan video berikut. Now I'm going to want you to put on your gown. Go ahead and look at it to make sure there are no holes or tears. Take your time. Put the gown on slowly and methodically. Ensure the gown is sized properly and large enough to allow unrestricted freedom of movement. If available, a gown with thumb hooks helps to secure the cuff of the gown over the inner glove to help ensure there is not a gap between the glove and the cuff. Tie the gown securely, but in a manner that it can be easily untied when you begin the doffing process. Leave some length of the tie so that it can be pulled and untied without much effort. Ensure cuffs of the inner gloves are tucked under the sleeve of the gown. We're going to tie the gown on the side, carefully, snug but not too tight. If your gown does not have thumb hooks, some facilities may consider taping the sleeve of the gown over the inner glove to prevent potential skin exposure from separation between the sleeve and inner glove during activity. If taping is used, a tab should be created by folding the tape over at the end. This tab will help facilitate easy removal during the doffing process. Care must be taken to remove tape gently. Experience from some facilities suggests that taping may increase risk by making. Dan langkah berikutnya adalah memakai respirator N95. Now we're going to go ahead and put on the N95 sama respirator. seperti yang tadinya, dan kemudian memakai tudung bedah jika digunakan, dan kemudian dilanjutkan dengan memakai apron, dan kemudian memakai sarung tangan bagian luar, dan kemudian dilanjutkan dengan memakai face shield. Dan kemudian lakukan verifikasi apakah semuanya sudah benar. Sehingga Anda sekarang sudah siap memasuki ruangan perawatan pasien, dan kemudian Anda bisa melepaskan. Langkah-langkahnya hampir sama, saya akan meng-highlight hanya pada perbedaannya saja dengan APD tingkat 3 yang sebelumnya kita bahas. Langkah pertama adalah mempersiapkan pelepasan APD-nya, dan kemudian melibatkan pengamat terlatih untuk memverifikasi apakah semua dilakukan dengan benar, dan kemudian desinfeksi sarung tangan bagian luar, dan kemudian melepaskan apronnya. If you're using an apron, you now need to remove it. The assistant will assess the type of apron used and will assist with untying the strap. Then, you will remove the apron by breaking the strap or lifting the strap over your head, rolling from the inside to outside and away from your body, and discarding it in the appropriate receptacle. If the apron can be gently pulled away from the body by tearing it at the neck, this process should be used. Once the apron is off, inspect your personal protective equipment for visible contamination, cuts, or tears. Dan selanjutnya, desinfeksi sarung tangan luar Anda. Dan kemudian Anda bisa melepas penutup sepatu Anda. In your doffing area, you will have 2 chairs. One will be where you sit to take off your boot covers only. This chair will be marked clearly as dirty. Once you sit down, be careful not to touch one leg with the other. Then, grasp the outside of the boot cover and pull down toward your ankle. Then, lift the boot cover over your heel, pull it off your foot, and dispose of it correctly. The exact way to remove the boot covers will vary based on the manufacturer's instructions. Hal yang harus diperhatikan di sini adalah bahwa di mana tempat Anda duduk. Anda harus duduk pada saat Anda melepas penutup sepatu Anda di kursi yang kotor. Kenapa demikian? Karena Anda masih memakai gaun Anda. Dan kemudian Anda desinfeksi sarung tangan luar Anda, dan kemudian dilanjutkan dengan melepas dan membuang sarung tangan luar Anda tadi. Dan kemudian Anda memeriksa apakah sarung tangan dalam tadi ada kontaminan, dan kemudian desinfeksi kembali sarung tangan dalam Anda.
untuk kemudian Anda melepas face shield. Setelah Anda melakukan face shield, Anda kembali mendesinfeksi sarung tangan dalam Anda dan kemudian melepas tudung bedah jika Anda menggunakannya. Dan kemudian Anda mendesinfeksi kembali sarung tangan dalam Anda dan kemudian melepaskan gaun Anda. Okay, go ahead and remove your gown. First, release the tie. Then grasp the gown at the hip area and pull the gown down and away from the sides of your body. Once the gown is off your shoulders, pull one arm at a time from the sleeves of the gown. Arms are bunched at your wrists. Then, roll the exposed side of the gown inward until it's a tight ball. Dispose of it. Setelah melepas gaun, kemudian Anda mengganti sarung tangan dalam Anda dengan mengenakan sepasang sarung tangan Anda yang baru. Dan kemudian Anda baru boleh melepaskan respirator N95 Anda, dan kemudian kembali Anda melakukan desinfeksi sarung tangan dalam Anda. Dan kemudian Anda melakukan desinfeksi sepatu. Please have a seat in the clean chair so that you can disinfect your shoes. To disinfect your shoes, sit down in the clean chair. This will be designated as the clean chair. Once you're sitting down, use the EPA-registered disinfectant wipes to thoroughly disinfect all the surfaces of your shoes, moving from top to bottom and including the soles. Be sure not to touch your ankles. Dan kemudian Anda bisa mendesinfeksi sarung tangan dalam Anda, dan kemudian Anda bisa melepaskan dan membuang sarung tangan dalam Anda. Untuk kemudian Anda membersihkan tangan dan kemudian Anda memeriksa apakah ada kontaminan pada tubuh Anda. Bila mana ada kontaminan, maka Anda harus membersihkannya dengan tisu Okay, one more desinfektan. important step. We need to Dan kemudian langkah terakhir Anda bisa keluar dari area pelepasan APD dan kemudian Anda bisa mandi. Jadi sebagai suatu kesimpulan bahwa banyak hal yang harus menjadi perhatian Anda. Yang pertama adalah mengenai tingkat APD. Ini adalah bukan suatu yang harus diperdebatkan. Karena di Indonesia kita menggunakan tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Dan bila mana kita sesuaikan dengan rekomendasi dari WHO dan CDC, maka tingkat 2 ini sesuai dengan guidelines dari WHO dan CDC for COVID-19. Dan untuk meningkatkan kewaspadaan, maka kita menggunakan guidelines dari WHO dan CDC untuk Ebola. Dan kemudian ada kalanya kita menggunakan tingkat APD tingkat 2 dengan menggunakan masker bedah. Namun ada kalanya kita harus melakukan tindakan-tindakan prosedural yang mungkin akan menghasilkan aerosol, maka dari itu kita harus menggunakan N95. Dan kemudian ada kalanya juga kita harusnya memakai APD tingkat 3, tetapi kita tidak memiliki coverall, maka kita bisa menggantinya dengan gown. Dan kemudian kita sesuaikan cara pemasangan dan pelepasannya sesuai dengan guidelines dari WHO dan CDC untuk Ebola. Dan yang jadi harus perhatian lagi adalah bahwa APD harus pasang dengan benar sebelum memasuki area pasien di ruangan yang diperuntukkan sebagai anterum. Dan APD harus tetap berada di tempatnya dan dikenakan dengan benar selama bekerja di daerah yang berpotensi terkontaminasi. Dan APD tidak boleh dibetulkan, misal diikat kembali, terus kemudian mengatur ulang posisi masker atau respirator selama perawatan pasien. Dan bila mana ini terjadi, maka Anda harus memberitahukan kepada pengamat terlatih. Dan mungkin Anda harus meminta bantuan untuk dilakukan donning ulang. Dan kemudian berikutnya lagi adalah APD harus dilepas secara perlahan, berurutan, selangkah demi selangkah. Dan kemudian juga harus dipantau oleh pengamat terlatih. Tujuannya adalah untuk mencegah kontaminasi diri. Dan prioritas APD harus sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perlindungan. Terakhir, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan pasti ada hikmah dari semua kejadian.
Oke, ini saya adaptasi dari berbagai macam guidelines yang bisa Anda klik di nanti pada format PDF yang akan kami share kepada Anda. Dan terima kasih.